Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abda Maklumin Laka, NIM 1116-1001 akan memberikan presentasi tentang perancangan visual branding UMKM Kerajinan Kulit Speakless Yogyakarta. Alasan saya mengambil judul ini karena waktu itu malam hari saya sedang pergi melewati Jalan Solo, Yogyakarta. Ada baliho yang berbunyi kurang lebih membeli produk lokal UMKM akan tumbuh. Nah, di situ saya juga langsung mengasosiasikan visi misi kampus, yaitu untuk pengembangan UMKM lokal. Nah, dengan berkembangnya UMKM lokal ini juga dapat membantu untuk pembangunan perekonomian negara. Sebenarnya untuk membantu UMKM lokal ini ada banyak cara. Nah, saya berpikir bagaimana cara membantu UMKM lokal pengembangannya ini menggunakan cara-cara DKV. Salah satunya adalah membuat visual branding ini. Lalu untuk pertanyaan seberapa penting perancangan ini untuk UMKM Kerajinan Kulit Speakless, yaitu menurut pengalaman saya melalui pengamatan sosial media dan lingkungan, yang terjadi adalah sedang gencar-gencarnya tren UMKM fashion lokal, yang mana korelasinya adalah dengan produk-produk speakless, yang identitas visual perusahaan ini kurang mencerminkan brand tersebut. Dan padahal jika saya lihat, brand ini memiliki potensi yang sangat baik, apalagi di masa sekarang dengan kondisi yang sudah saya sebutkan. Lalu pemilik speakless sendiri juga kebingungan karena memang pemilik belum paham betul masalah bagaimana cara membuat visual branding yang nantinya bakal efektif untuk usaha ini. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah usaha ini kebetulan adalah milik teman saya sendiri. Nah, perancangan ini juga sebagai bentuk aksi saya untuk membantu teman saya. Lalu untuk profil perusahaan Speakless sendiri adalah Speakless yaitu UMKM Kerajinan Kulit yang sudah berdiri sejak tahun 2018 akhir, yang pendirinya sendiri adalah orang lulusan Poltekkes Gizi, yang mana ia belum begitu menyadari bahwa pentingnya brand untuk usaha ini begitu efektif untuk menjalankan sebuah usaha. Lalu produk-produknya dikerjakan sendiri oleh pemilik, yang dikerjakan di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Pengerjaannya menggunakan tangan manual, menggunakan alat-alat tradisional tanpa bantuan mesin. Namun meskipun begitu, kualitas dari produk-produk Speakless ini bisa dibilang bagus dan tidak kalah saing dengan produk-produk interlokal. Untuk target market sendiri, Speakless memiliki target orang-orang menengah atas yang memiliki keinginan untuk memakai produk-produk lokal berbahan dasar kulit tradisional namun tetap elegan saat dipakai. Nah, menurut wawancara saya dengan pemilik Speakless, memang si pemilik sendiri merasa beruntung saat saya menawarkan akan merancang sebuah visual brand identity untuk usaha ini. Sebenarnya branding itu sangat luas. Namun pada perancangan kali ini saya memilih untuk fokus terhadap sesuatu yang saya pikir itu akan sangat efektif untuk usaha ini, yaitu
strategi visual branding. Strategi ini saya buat karena alasan sebagai penguat identitas dari brand itu sendiri dan citra tentunya yang akan diingat oleh konsumen dan dapat mempengaruhi angka penjualan tentunya. Nah, dengan begitu Speechless mampu membangun sebuah karakter tersendiri untuk brandnya yang bisa menjadikan pembeda antara brand Speechless ini dengan brand yang lain. Untuk perancangan visual branding ini saya mulai dari logo, karena logo yang dipakai oleh Speechless sekarang saya pikir itu kurang mencerminkan dari brand Speechless dari sisi visual dan pesan. Lalu kemudian warna yang akan dipakai dan dijadikan acuan oleh brand Speechless. Lalu yang tidak kalah penting lagi yaitu tipografi yang saya buat semoga saja dapat menjadi sebuah karakter dari brand Speechless. Nah, untuk pembuatan logo sendiri memiliki proses yang tidak mudah, yaitu saya harus mewawancarai latar belakang dari brand Speechless ini, karena dengan cerita dari narasumber mengenai brand Speechless ini yang akan memperkuat dan akan menjadi acuan untuk sebuah perancangan logo. Iya. Setelah data yang saya ambil dari narasumber terkumpul, saya mulai mencoba untuk membuat sebuah brainstorming. Brainstorming ini saya buat dan saya ambil beberapa poin kata-kata yang mewakili brand Speechless. Karena brainstorming ini ditujukan untuk membuat sebuah brand yang unik dan beda. Jadi saya telah dapat kata kunci yang mewakili dari brand Speechless, yaitu alam, owner yang humoris, kilat, kualitas, sosial, dan pacaran. Nah, kata-kata ini yang nantinya akan dijadikan acuan sebagai proses pembuatan logo, dimulai dari memvisualkan data verbal tadi menjadi objek-objek yang sederhana, lalu kemudian melakukan proses stilasi, dan terakhir adalah dengan proses digital. Proses tersebut juga saya membuat sebuah alternatif yang nantinya akan dipertimbangkan lagi mana yang sekiranya logo ini memang paling efektif untuk brand Speechless. Setelah melakukan beberapa proses pembuatan logo dari mulai sketsa kasar hingga digitalisasi, saya telah mendapat keputusan alternatif logo, yaitu 2 alternatif logo, yang mana saya pikir ini adalah 2 logo yang paling mencerminkan brand Speechless. Nah, dengan 2 logo ini akan dipertimbangkan lagi logo mana yang lebih mencerminkan dari brand Speechless dengan bantuan dosen pembimbing. Setelah melakukan proses analisa yang lebih dan konsultasi yang telah saya dapati, nah logo ini adalah logo yang dirasa paling mewakili dan mencerminkan dari brand Speechless. Lalu untuk warna dan tipografi juga sudah diambil berdasarkan analisa mengacu pada data yang sudah diperoleh dari narasumber. Nah, dari logo, warna, dan tipografi yang sudah disusun ini nantinya akan terus dipakai secara konsisten agar brand ini dapat memberikan image tersendiri untuk para konsumen. Setelah proses perancangan visual branding dibuat yang meliputi logo, warna, dan tipografi, nah sekarang adalah menggabungkan elemen tersebut ke dalam aplikasi media yang akan digunakan oleh pemilik dari brand Speechless sesuai dengan kebutuhan.
Ini adalah contoh beberapa dari aplikasi media. Nah, yang tidak kalah penting dari aplikasi media ini adalah pembuatan template Instagram, yang mana dibuat agar terlihat konsisten dan terkesan memiliki identitas tersendiri. Mengapa Instagram? Karena penjualan atau pendistribusian dari produk Speakless ini dilakukan di Instagram. Maka dari itu saya buat aplikasikan visual branding ini di platform Instagram agar lebih efektif. Untuk pengaplikasian di media yang tidak kalah penting juga adalah video profil, di mana video profil ini akan dibuat semenarik mungkin dan bersifat persuasif agar dapat menarik minat konsumen. Berikut adalah contoh video yang sudah saya buat. Produk utama yang dibuat Speakless adalah cover buku. Namun pelanggan yang ingin memesan dengan sistem custom seperti strap jam tangan, sabuk, atau gantungan kunci dan dompet bisa melalui nomor WhatsApp pemilik. Nah, dengan perancangan ini harapannya adalah semoga brand Speakless dapat maju ke depan, membawa identitas yang sudah dibuat, identitas yang akan dibawa secara konsisten, yang akan memberikan karakter tersendiri, lalu citra yang akan membekas di hati para konsumen. Lalu meningkatkan penjualan juga termasuk faktor penting dari manfaat perancangan ini. Dan semoga visual branding ini dapat memberikan nilai lebih kepada konsumen. Semoga dengan perancangan ini juga dapat dijadikan acuan brand-brand lain yang nantinya akan lebih memiliki brand awareness terhadap usahanya dan membentuk visual branding sendiri agar usaha-usaha atau UMKM lokal di Indonesia ini dapat berkembang dan dikenal luas, dimulai dari visual branding yang dimiliki. Semoga dengan perancangan ini juga brand Speakless dapat terbantu di kala masa pandemi seperti ini. Semoga juga perekonomian negara melalui brand UMKM lokal ini dapat terus maju. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.